Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib dan keberuntungan setiap orang pastinya berbeda-beda, tetapi apa sebenarnya yang membedakan antara nasib dan keberuntungan seseorang? Dan apakah nasib maupun keberuntungan setiap orang bisa diketahui dari garis tangannya atau dari telapak tangannya? Sejarah ilmu palmistry yang sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu adalah sebagai salah satu metode atau ilmu konsultasi dengan cara membaca garis tangan yang sangat akurat untuk bisa mengetahui nasib dan keberuntungan seseorang di masa depannya. Lalu, bagaimana cara melihat dan mengetahui nasib baik maupun keberuntungan seseorang? Ikuti penjelasan video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang mau konsultasi tentang psikologi maupun tentang garis tangan, silahkan bisa hubungi alamat kami yang ada di deskripsi, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tentunya nasib dan keberuntungan adalah dua hal yang berbeda. Nasib sudah digariskan oleh Tuhan sejak kita dilahirkan di dunia ini. Artinya sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan atas diri seseorang kemudian untuk diperjuangkan dan bisa diubah oleh diri kita sendiri dengan cara usaha dan kerja keras. Sedangkan keberuntungan adalah sesuatu hal yang mendatangkan hal yang baik, misalnya mendapatkan rezeki, mujur, mendapatkan hal kebaikan dan lain sebagainya. Suatu hal yang perlu digarisbawahi dan diketahui adalah garis tangan hanyalah sebuah petunjuk dari diri seseorang tentang karakternya, perilakunya, tentang kepribadiannya, maupun gambaran ke depan pada diri seseorang. Dan ketika kita mau menjadi orang yang sukses dan berhasil, tentunya kita juga harus bekerja keras dan penuh optimis. Berikut ini adalah cara melihat dan mengetahui nasib baik maupun keberuntungan dari garis tangan atau telapak tangan. Dalam ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan, ada beberapa pengelompokan untuk mengetahui nasib seseorang. Yang pertama adalah garis tangan nasib. Garis tangan nasib menggambarkan nasib baik tentang perjalanan kehidupan seseorang, misalnya tentang kesuksesan dalam pekerjaan, tentang kehidupan sosial, rumah tangga, dan lain sebagainya. Saya akan memberikan contoh tentang arti garis nasib. Yang pertama adalah memiliki garis nasib panjang yang sama di kedua telapak tangan. Apabila orang memiliki garis nasib yang panjang di kedua telapak tangannya adalah menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki akuntabilitas, ketepatan saat mengambil keputusan, bekerja keras, ulet, detail, dan mampu menyelesaikan tugas dan sasaran dengan tepat waktu. Kemudian faktor-faktor inilah yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan tingkat kesuksesannya sangat besar terhadap orang tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah garis nasib yang panjang yang dimulai dari pangkal telapak tangan hingga ke bawah jari tengah yang ada di tangan kanan atau tangan dominan. Bentuk garis tangan nasib seperti ini adalah ciri-ciri dan tanda orang yang akan mampu mencapai kesuksesan atau keberhasilannya, baik itu dalam karir, pekerjaan, bisnis, maupun hal lainnya yang berkaitan dengan kesuksesan kehidupannya. Kemudian di sisi lainnya adalah ia termasuk orang yang memiliki garis nasib ini mempunyai kepribadian dan karakter yang sangat menonjol. Karena bukan hanya pintar dan cerdas saja, orangnya memiliki keuletan dalam bekerja, sehingga ia selalu bisa menciptakan peluang besar dan mendapatkan penghasilan yang besar. Selanjutnya adalah jika di tangan yang kanan atau tangan yang kiri ada garis nasib yang bercabang di atas. Cabang yang pertama menyentuh di garis kehidupan dan cabang yang kedua menyentuh di garis kepala. Apabila ada garis nasib seperti ini pada kedua telapak tangannya atau di salah satu telapak tangan Anda, maka tanda atau gambaran ini akan adanya perubahan hidup yang lebih baik. Misalnya dalam hal ekonomi, kemudian keuangan, karir, maupun bisnisnya.
Pada umumnya bentuk tanda garis ini adalah adanya perubahan pada pola dan alur. Hal ini sering terjadi saat usia seseorang sudah dewasa. Perubahan kehidupan yang menjadi lebih baik juga dipengaruhi adanya nasib yang baik pula, sehingga keberuntungan sering datang pada dirinya. Berikutnya adalah garis nasib yang pendek dan ada di tangan dominan atau tangan yang kanan. Jika garis nasib yang pendek ada di tangan kanan, maka hal ini adalah menunjukkan adanya banyak kesempatan yang sering datang. Kesempatan ini adalah kesempatan baik yang bisa membawa mereka bisa meraih cita-citanya menjadi orang yang berhasil. Bentuk garis tangan nasib seperti ini juga adalah gambaran orang yang memiliki kecerdasan yang baik, pintar, ulet, dan rata-rata memiliki kemampuan dalam hal komunikasi. Selanjutnya, nasib baik lainnya adalah adanya orang yang memiliki garis tangan berbentuk huruf M. Garis tangan yang berbentuk huruf M ini adalah garis tangan yang paling banyak dimiliki orang dan paling populer. Selain sangat populer, garis tangan yang berbentuk huruf M ini adalah tanda nasib baik tentang kesuksesan. Berikutnya yang termasuk nasib baik adalah garis tangan berbentuk huruf X. Namun orang yang memiliki garis tangan ini yang paling langka, karena tidak ada garis lain di telapak tangan selain garis tangan yang membentuk huruf X. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk bisa melihat dan mengetahui garis keberuntungan. Berikut ini adalah yang termasuk tanda atau garis tangan keberuntungan. Garis Apollo atau garis matahari menempati posisi pertama sebagai tanda atau garis tangan keberuntungan. Garis Apollo yang disebut juga dengan garis matahari ini adalah garis vertikal sepanjang 1 hingga 5 cm yang ada di bawah pangkal jari manis. Kemudian tanda garis tangan keberuntungan yang kedua adalah adanya garis Merkurius. Garis Merkurius adalah garis vertikal yang ada di bawah pangkal jari kelingking. Tanda garis tangan ini adalah tanda keberuntungan dan bisa terletak di tangan yang dominan ataupun tangan yang pasif. Tanda keberuntungan berikutnya adalah adanya tanda yang berbentuk seperti trisula, baik yang ada di tangan pasif maupun ada di tangan dominan. Tanda berbentuk seperti trisula ini terletak di bawah jari kelingking atau di bukit Merkurius. Dalam ilmu palmistry, tanda garis tangan ini adalah tanda-tanda keberuntungan seseorang yang dimiliki sejak lahir. Adapun tanda keberuntungan lainnya adalah adanya tanda bintang di bawah jari manis pada tangan dominan. Kemudian tanda keberuntungan selanjutnya adalah adanya tanda segitiga di garis kehidupan pada tangan dominan atau tangan yang kanan. Tanda keberuntungan ini sangat erat hubungannya dengan kesuksesan kehidupan seseorang. Yang berikutnya, tanda keberuntungannya adalah adanya tanda yap di ibu jari. Tanda yap di ibu jari atau jempol pada tangan yang kanan ini disebut tanda keberuntungan kemandirian. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya. Segala sesuatu dikembalikan pada diri kita masing-masing dan saling menghormati, menghargai orang lain jauh lebih baik. Karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.